Ya, kita lihat dulu ya perjalanan race di MotoGP Amerika ini. Awalnya begini, kita lihat di sini ya. Ada eh, kualifikasinya itu di sini. Untuk urusan yang pertama adalah Vinales ya, pole position Vinales, kemudian Pedro Acosta, kemudian Marquez, Pecco keempat, Enea Bastianini dan Josh Martin. Ini untuk 6 besarnya. Kemudian kita maju di, nah ini race-nya awal ini begitu menarik sekali. Ini masih 20 lap to go. Nah, ini ada beberapa insiden yang melebar. Nah, ini. Kemudian ada beberapa rider yang DNF banyak ya. Ini mulai dari kita lihat ya di sini. Terus ini 70 lap to go, jadi tinggal 17 lap tersisa. Ini Pecco ke-3, Pedro Acosta keempatnya ya gitu, keempat. Ini Pecco masih bisa ada apa fight-nya di sini, tapi makin lama makin kedodoran tuh. Ini masih di sini Pecco malah kedua ini sini, 15 lap tersisanya. Kemudian masih kedua. Ini sebetulnya banyak orang berharap ini Pecco bisa menyusul Josh Martin ya, tapi kita lihat, kita majukan ya, ada ini beberapa lap itu. Nah, ini Vinales itu nyusul di sini. Nah, Marquez. Nah, ini jadi Pecco melorot di urutan keempat, tapi disusul lagi oleh Vinales, akhirnya kelima ya. Nah, ini masih terus Martin masih memimpin ini beberapa lap. Akhirnya Martin disusul oleh Pedro Acosta di 13 lap tersisa. Nah, ini masih Pedro Acosta dan ini pokoknya asik ya kemarin di GP Amerika. Pedro Acosta masih memimpin beberapa lap ya. Ini masih Pedro Acosta. Marquez ini nyusul. Wah, gila banget ini nih. Ini di 10 lap tersisa, Pedro Acosta disusul oleh Marquez, dan Marquez itu memimpin pertandingan. Nah, ini Marquez di sini di 10 lap tersisa, di sini dia masih memimpin pertandingan. Dan nah di sini nih baru aja nyusul Pedro Acosta, dia crash ya, master crash ya, Marquez. Jadi ya ini pas dikonfirmasi, diwawancarai sih sebetulnya ada bilang ya remblong dan lain sebagainya, tapi nggak kecewa juga karena emang berarti Marquez ada progres di Ducati nih, dipakai moto Ducati ada progres dibandingkan waktu tahun kemarin di Honda gitu. Jadi lebih baik lah gitu. Jadi intinya sih kesimpulannya kemarin nggak jadi masalah lah, crash juga akan masih race-nya kan masih banyak lah. Kemudian Pedro Acosta memimpin lagi ya setelah tadi disusul sama Marquez. Pedro Acosta mimpin di depan. Kemudian disusul Vinales. Ini Vinales udah kedua, yang tadinya kita lihat di sini ya. Vinales keberapa? Ini melorot sebetulnya Vinales itu ke 9 tuh. Ya,
karena di awal startnya itu ada masalah juga ini. Nah ini 9 ke 10 kan, finalis ini ke 10, melurut ke 10. Emang pole position ke 11 malah tuh. Nah, tuh ke 11 tuh kan, ini ke 11. Tapi di 10 lap tersisa. Nah ini finalis udah ke 2, 8 lap tersisa ya. Ini finalis kedua, Pedro Acosta ke 1. Ini memunculkan beberapa prediksi nih. Kayaknya Acosta nih bisa juara nih di sini. Tapi finalis nyusul Pedro Acosta di 8 lap tersisa. Dan akhirnya dan ketiganya itu Josh Martin. Ini gimana nih? Nanti kalau umpamanya Martin ini ketiga aja udah agak jauh ini, jadi apa namanya, klasemennya udah jauh lah gitu ya, pendapat poinnya udah jauh lah. Ternyata di 2 lap tersisa ini Enea Bastianini menyusul Josh Martin. Akhirnya gagal podium nih untuk Josh Martin ya. Akhirnya podiumnya itu untuk Vinales ke 1, Pedro Acosta kedua, dan Enea Bastianini. Ini yang bikin menarik di 2024 ini, menarik ini. Ada Pecco, ada Marc Marquez, ada Josh Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Maverick Vinales. Ini wah pokoknya asik nih, banyak apa namanya, rider yang bagus-bagus nih tahun ini. Jadi nggak bisa nih umpamanya sekarang ngejagoin Pecco nih belum tentu, karena Marc Marquez juga ada peluang dia bisa juara tahun ini. Begitu juga Josh Martin ini udah kemarin 2 tahun berturut-turut ini jadi rival terkuat ya Josh Martin. Kemudian Enea Bastianini juga tahun kemarinnya itu hampir kedua ya, hampir mau mengalahkan Pecco beberapa seri pertandingan. Cuman yang tahun kemarin ketika Enea Bastianini itu ditandemkan sama Pecco, ini kemarin cedera, jadi tahun kemarin belum bisa apa-apa nih. Walaupun tahun kemarin pun pasca cedera itu pernah menjuarai di Sepang kalau nggak salah ya, di Sepang Enea Bastianini. Jadi tahun ini juga berat juga nih yang lain, nggak bisa asal-asalan kita memprediksi juara tahun ini gitu. Pedro Acosta juga bahaya karena kemarin di seri sebelumnya di seri sebelumnya lah ya gitu. Jadi ini bahaya banget, tidak langsung di Moto2 ya, di Moto2 itu langsung merangsek juara dunia di Moto2 kemarin gitu. Dan progresnya bagus banget gitu. Makanya ini digadang-gadang katanya Pedro Acosta pengganti apa namanya ya, mirip-mirip, ada yang mirip Rossi lah, ada mirip katanya mirip Marc Marquez lah gitu. Jadi bahaya juga ini. Nah sekarang ditambah lagi Vinales ini memecahkan rekor nih kemarin waktu di GP Amerika. Jadi bingung nih mau yang mana nih. Nah, last lap ini nih, dan ini kita ikut di sini, akhirnya finish. Nah ini Vinales, Acosta, dan Enea. Oke begitu. Dan ini momen-momennya. Dan di sini ada beberapa yang diwawancarai, salah satunya Pecco, kenapa nggak bisa fight ya di depan gitu, karena emang ada masalah dengan motornya katanya. Ya gitu saja. Ini final resultnya jadi Vinales, Acosta, dan Enea. Pecco kelima ini. Tapi
walaupun memang ada sedikit masalah dengan Peko ketika diwawancarai, katanya emang untungnya Peko masih bisa menjaga ritmenya. Dan ini dia ini sebetulnya salah satu yang saya ingin lihat nih ya, di Gian Antonio ini. Setelah kemarin, beberapa tahun kemarin ketika masuk di GP dia belum ada apa-apa, kemudian kemarin di akhir-akhir musim kemarin ini bagus, dan di sini juga sebetulnya kalau dibandingkan dengan Marco Bezzecchi ini lebih bagus ya di Gian Antonio. Terlihat beberapa race kemarin itu lebih di depan di Gian Antonio dibanding Marco Bezzecchi, walaupun kemarin-kemarin itu sempat crash juga ya, jadi poinnya belum dapat poin yang lebih banyak dari Marco Bezzecchi. Ya oke, begitu saja. Nah ini dia pas wawancaranya. Ini Pedro Acosta dan ini Enea Bastian ini. Pokoknya asik lah tahun ini. Oke, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini karena berita-beritanya akan selalu saya bagikan bagi kamu yang subscribe, comment, share. Ya sekali lagi, comment, share, like, subscribe.